Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Seni Permainan Rakyat. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dang Firdaus dan juga Dang Azwar Effendi. Saya ingin kembali ke Dang Azwar nih. Ya. Jadi saya masih penasaran seperti ini, Dang. Karena kan kalau alat musik daerah misalkan, jelas dia, Dang. Seluruh benda yang mengeluarkan nada, ada notasinya, ada bunyinya, itu bisa kita kategorikan sebagai alat musik gitu. Nah, kalau permainan rakyat ini seperti apa mengklasifikasikannya? Oh, ini permainan rakyat, ini bukan permainan rakyat, ini masuknya kesenian rakyat tapi bukan permainan rakyat misalkan. Nah, ini gimana kita mengkategorikannya itu, Dang? Jadi begini, di Bengkulu ini dulu di zaman-zaman tahun-tahun 60-an lah, ini kan sudah marak permainan rakyat ikan-ikan ini, sudah dikenal oleh masyarakat luas. Ini salah satu permainan yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Artinya begini, seiring perjalanan waktu, permainan ikan-ikan ini nanti kan diangkat ke permukaan tuh. Nah, tapi ini sudah dimodifikasi. Nah, pada zaman dahulu itu, anak-anak muda, dia udah paham apabila permainan ikan-ikan ini tanpa menggunakan alat musik, ya kan? Walaupun dengan lisan, mereka udah tahu, oh ini pasti permainan ikan-ikan ini katanya kan. Nah, pada waktu itu kan anak-anak. Jadi original dari permainan ikan-ikan ini sebenarnya kan, kalau sekarang kan kita sudah modifikasi tuh, yang main cewek-cewek, misalnya kan anak-anak sanggar segala macam. Kalau dulu bahkan banyak orang-orang tua yang main. Orang-orang tua baik itu pemain penari, pemusik. Nah, bahkan penarinya itu banyak bencong. Jadi mereka dihias sedemikian rupa mirip dengan perempuan, kemudian mereka adalah penari dari ikan-ikan itu. Oke. Nah, ini itu khusus untuk yang permainan rakyat ikan-ikan itu ya, Dang? Untuk permainan rakyat ikan-ikan. Oke, Dang. Nah, ini tapi secara umum nih, Dang, maksud saya, Dang. Gimana kita bisa menyebutkan, oh, ini permainan rakyat, ini bukan permainan rakyat? Tadi kan yang disebutkan di segmen pertama tadi bahwa selain ikan-ikan itu banyak juga sebenarnya permainan rakyat di Bengkulu yang belum dieksplor sebenarnya. Yang itu sebenarnya adalah permainan rakyat yang biasanya berkembang di masyarakat Melayu. Nah, gimana kita bisa nyebut ini permainan rakyat, ini bukan permainan rakyat? Gimana Jadi begini, ini kan tadi disampaikan oleh Firdaus tadi bahwa ini sudah dicatat dalam PPTB kan. Kalau sekarang ini kan, tapi dulu enggak. Jadi permainan ikan-ikan ini secara lisan sudah disampaikan dan diakui oleh masyarakat kota waktu itu. Apabila ada permainan ikan-ikan, entah apakah itu, entah masuk di dalam event, festival dan segala macam, pokoknya kalau ada permainan ikan-ikan, mereka pasti berpikir, oh ini permainan rakyat Bengkulu, gitu. Nah, karena ini yang paling di-highlight gitu. Betul. Ya. Tapi yang mengatakan bahwa itu adalah permainan rakyat Bengkulu, bahkan bukan orang Bengkulu, orang-orang yang dari luar. Kalau kami dari Bengkulu ini main ikan-ikan gitu. Ada permainan ikan-ikan di situ nanti. Padahal yang dimainkan bukan ikan-ikan. Kadang burung. Bisa jadi burung, bisa jadi katakanlah hewan-hewan lain, ikan atau tapi namanya masih permainan ikan-ikan. Main ikan-ikan itu orang Bengkulu yang seperti itu yang mengucapkan bahwa itu permainan ikan-ikan itu sebenarnya dari luar. Bukan dari kota Bengkulu, bukan dari kota Bengkulu ya. Permainan rakyat maksudnya, yang menyebutkan, oh itu permainan rakyat Bengkulu. Kalau kami orang Bengkulu ini cuma nyebut, oh permainan ikan-ikan. Bukan permainan rakyat Bengkulu, karena kita kan orang Bengkulu.
Betul. Kan gitu. Jadi tidak disebutkan secara spesifik, oh ini permainan rakyat gitu, nggak langsung saja menyebutkan namanya gitu ya. Dang? Permainan ikan-ikan. Oke, saya ingin ke Dang Firdaus kalau seperti itu. Ini kan mungkin menjadi wadah edukasi juga untuk masyarakat umum, Dang. Bukan mungkin yang jarang melihat atau sama sekali belum mengetahui gitu. Gimana kita membedakan ini permainan rakyat, ini bukan permainan rakyat gitu, Dang? Gimana kita bisa menyebutkan suatu permainan tersebut dikatakan sebagai sebuah permainan rakyat? Seni. Jadi kalau diambil gali besar, kalau kita sebut permainan rakyat atau bukan, itu kan punya ciri khas misalnya. Apa sebabnya ini disebut permainan rakyat? Nah, kalau dari alat yang dimainkan sekarang dan alat yang dimainkan dulu sama. Misalnya permainan karet zaman sekarang dan juga ada karet di zaman dahulu. Sama ya. Antu tinggi dibikin dari bambu atau enggrang itu dibuat dari bambu. Zaman sekarang juga dibuat dari bambu. Artinya tidak juga bisa itu yang jadi tolak ukur. Kalau ini adalah permainan rakyat. Nah, kalau diambil kesimpulan, kalau menurut awak pribadi, yang dikatakan permainan rakyat ini permainan yang dilakukan pada zaman dahulu dan sekarang masih dilakukan. Itulah menjadi tolak ukur. Itu kuncinya itu ya, Dang, ya? Kuncinya, jadi apa yang telah dimainkan oleh generasi kita terdahulu dan sekarang masih dimainkan, itulah permainan rakyat. Kalau seandainya permainan sekarang gini, game yang tidak dimainkan dulu, dan itu awak katakan itu bukan permainan rakyat. Terus ada lagi misalnya permainan-permainan yang sekarang yang diciptakan anak-anak sekarang yang tidak pernah dimainkan dulu, yang tidak pernah dimainkan generasi dulu, dan awak pastikan itu bukan permainan rakyat. Lato-lato itu ya. Ya, kayak lato-lato. Kemungkinan lato-lato juga permainan rakyat di zaman kita dulu mungkin tidak ada di daerah kita, mungkin ada di tempat lain. Itu tidak juga kita bisa pastikan kalau lato-lato itu bukan permainan rakyat. Nah, yang jadi persoalan sekarang, apa yang menjadi tolak ukur? Tolak ukurnya itu tadi apa yang pernah dimainkan oleh generasi terdahulu, ya dari kakek mungkin turun ke orang tua turun dengan kita, dan kita turun dengan anak-anak. Nah, permainan-permainan yang sama dilakukan di zaman yang berbeda, itulah menurut awak menjadi tolak ukur kalau itu adalah permainan rakyat. Dan satu lagi yang menebalkan itu semua, yang dikatakan permainan rakyat itu permainan yang bisa dimainkan semua orang. Bukan hanya permainan yang bisa dimainkan oleh kalangan menengah ke atas. Misalnya kalau permainan yang dimainkan bisa semua orang tuh kalangan atas bisa main, halayak masyarakat kebanyakan juga bisa main. Nah, itulah yang awak jadikan tolak ukur kalau itulah permainan rakyat. Permainan yang dilakukan oleh zaman kita terdahulu dan bisa dimainkan oleh banyak orang. Oke, ini yang perlu kita garis bawahi ya, dan sebagai wadah edukasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu nih yang mungkin belum tahu gitu bahwa dia harus dimainkan dari zaman dahulu dan dipertahankan dalam periode tertentu gitu ya, Dang ya. Nah, akhirnya dia seiring waktu ini berjalan dan terus dimainkan sampai dengan saat ini dia bisa dikatakan sebagai permainan rakyat. Jadi kalau ada yang baru-baru segala macam atau bahkan dari daerah lain itu belum bisa dikatakan sebagai permainan rakyat. Ini yang kita garis bawahi di segmen ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.